Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, jiwa kita, pikiran kita. Kita mau fokus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita. Kita mau fokus, kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan-Mu Tuhan, segala keangkuhan-Ku hilang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah segala
kasih Bapa yang baik, untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk masuk dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita angkat pujian ini. Kita katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru Padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru Padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru Padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tegak, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu yang tepat, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Guru Padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus Guru Padu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Guru Padu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhanlah tempat kita berlindung. Kita katakan pujian kita saat ini. Katakan, Tuhanku Yesus yang termulia. Haleluya. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Tuhanku Yesus kemuliaan, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada
Segenap hati kau puja, segenap hati kau sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, maha agung dan perkasa.
tercinta kita. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan tiada putus-putusnya bagi kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh Engkau ya Bapa. Kami ingin mengasihi-Mu Tuhan lebih dari semuanya Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau beri semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna. Hidup bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Saat ini adalah saat yang begitu berharga, begitu penting Tuhan. Tuhan memperkenan kami. Tuhan menyiapkan kami kesempatan yang begitu penting untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih buat hamba-Mu, Bapa rohani kami, Ketua Umum Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman bagi kami. Kiranya Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu,
sehingga kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita patut mengucap syukur karena kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang tadi saya sebutkan dalam doa, yaitu Bapak Rohani kita, Ketua Umum Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Karena itu saudara, mari kita mempersiapkan hati kita membuka hati kita duduk dengan tenang, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat mendengarkan. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita bersyukur memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang nanti akan saudara-saudara sadari sebagai kesempatan yang sangat mahal, sangat berharga. Karena dengan kesempatan ini, saudara-saudara, saudara bisa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hari ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi suatu hari nanti, orang akan menyadari betapa hebat menjadi anak-anak Allah di kekekalan, di dalam kerajaan surga yang sangat mulia, sangat agung. Sementara atau apalagi kalau melihat orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah, betapa mengerikan keadaan orang-orang yang terbuang dari hadirat Allah di kekekalan itu. Saudaraku, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, dengan mengenal Yesus Kristus, bukan hanya pada keselamatan secara pasif yang kita miliki, yaitu dengan berpikir, dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk surga. Tetapi kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengalami proses perubahan, yang oleh karenanya Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, yang dikenal sebagai amanat agung Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Kesempatan untuk belajar kehidupan sebagai anak Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, saya membuka pikiran saudara untuk menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu bukan saja memiliki jaminan untuk masuk surga, tetapi kesempatan untuk mengalami perubahan. Jaminan masuk surga menjadi sia-sia. Artinya akhirnya toh tidak akan masuk surga kalau seseorang tidak mengalami perubahan.
perubahan harus dipandang sebagai suatu berkat. Dan itu bentuk keharusan yang benar-benar harus kita alami, saudaraku. Ya. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu yang harus mengalami perubahan. Bukan hanya mereka, anak-anak remaja kita atau pemuda kita. Bahkan saudaraku sekalian, bukan hanya dewasa muda. Semua kita. Bahkan kita yang mungkin hanya memiliki beberapa tahun atau beberapa minggu saja dalam hidup ini. Kita tidak boleh berhenti berubah. Itulah sebabnya Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Jangan serupa dengan dunia ini, supaya kamu mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudaraku. Itu bukan hanya untuk orang-orang muda, tapi juga orang-orang tua. Apalagi kita yang sudah mendekati hari-hari terakhir sebelum kita menutup mata, saudara. Kita, saudaraku, seperti saya ini, harus lebih giat untuk bertumbuh, mengalami perubahan, lebih tajam, lebih peka, untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup ini. Jadi jangan berhenti berubah. Perubahan demi perubahan dari hari ke hari, saudaraku, harus kita terima sebagai berkat. Dan itu berkat yang bersifat kekal. Lebih bernilai dari uang, gelar, kedudukan, jabatan, pangkat, atau apapun yang bersifat fana. Perubahan itu berkat kekal, berkat abadi, saudaraku. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan, yaitu perubahan. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu kebenaran, yaitu kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Bagi orang percaya, kita harus memahami bahwa ayat itu tidak boleh diisi dengan pengertian secara duniawi. Artinya setiap hari ada berkat-berkat jasmani. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, pengertian berkat di situ harus kita pahami, saudara, sebagai berkat abadi. Karena bagi orang percaya, saudaraku, berkat adalah kuasa hidup, the power of life. Kuasa hidup yang kita harapkan, kuasa hidup yang kita ingini, kuasa hidup yang sesungguhnya dibutuhkan, bukanlah hidup untuk pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi hidup untuk pemenuhan
kebutuhan kehidupan kekal kita. Kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15 firman Tuhan mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kematian kedua. Ya. Jadi berkat setiap hari yang Tuhan berikan itu untuk kehidupan. Tapi fokus kita bukan kehidupan jasmani, bukan berkat jasmani, yang adalah berkat fana kita. Tetapi berkat kekal, berkat abadi, terhindar dari kematian kedua. Kematian kedua. Jadi manusia bisa mengalami kematian dua kali. Satu, kematian jasmani. Lalu harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya. Dan jikalau nama seseorang tidak dijumpai dalam kitab kehidupan, akan dibuang ke dalam lautan api. Saya sudah pernah mengemukakan orang yang mengalami dua kali kematian tidak akan mengalami kematian lagi. Tapi kalau orang hanya mengalami satu kali kematian, dia akan mengalami kematian lagi. Jadi kalau orang hanya mengalami kematian jasmani dikubur, di kuburan, dia akan menghadapi kematian kedua, terpisah dari hadirat Allah. Kita harus mengalami dua kematian. Sejak kita hidup, kita mematikan manusia duniawi kita, mematikan semua kodrat dosa, hasrat dosa kita. Lalu mati jasmaniah kita. Kita tidak mengalami lagi kematian yang kedua. Nah, berkat kekal yang Tuhan berikan dari hari ke hari, itu merupakan perubahan untuk mengalami proses kematian. Kematian manusia lama kita. Itulah sebabnya, saudara, Anda perlu mendengar pernyataan seperti ini. Kenapa, saudaraku? Karena saudara harus terbimbing kepada kehidupan. Banyak gereja yang hanya sibuk bicara mengenai berkat-berkat jasmani. Dan itu membutakan mata jemaat. Tidak melihat kebenaran-kebenaran. Tidak melihat berkat jasmani. Maksud saya, tidak melihat berkat jasmani sebagai sesuatu yang fana. Seakan-akan itu berkat kekal, digenggam sampai kepada kekekalan. Padahal itu berkat fana. Fana. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 4, firman Tuhan mengatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan manusia lama, saudaraku.
Itu berarti, saudara, kita mematikan manusia lama. Dan proses mematikan manusia lama itu, saudaraku sekalian, mematikan proses manusia lama itu bukan sesuatu yang sederhana. Bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sangat sulit. Mengapa, saudara? Karena kita telah memiliki keadaan, ya, manusia lama itu sejak kita muda, saudara. Sejak kita muda, kita membangun cara berpikir, gaya hidup yang sudah melekat. Yang pertama dari gen kita, gen dari orang tua. Ya. Yang kedua, pengaruh dunia sekitar yang fasik dan menjadikan kita manusia produk dunia. Ini manusia lama. Dan Tuhan mau menggarap kita untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan mau menggarap kita menjadi anak-anak Allah. Maka harus ada proses perubahan itu. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau mengubah kita. Dan perubahan itu tidak bisa terjadi dalam waktu sesaat. Tetapi harus melalui proses. Harus melalui sebuah proses, saudaraku. Dan prosesnya tentu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Prosesnya tidak gampang, saudaraku. Ini proses yang berat. Istilahnya itu seperti orang mencabut nyawa. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak rela kehilangan nyawa karena aku, ia kehilangan. Artinya binasa. Masuk dalam kematian kedua. Yang sama dengan terpisah dari hadirat Allah. Tapi kalau orang rela kehilangan nyawa, manusia lama dengan segala kesenangan-kesenangannya, ya, dia akan memperoleh nyawa. Artinya memperoleh kehidupan. Tidak masuk ke dalam kematian kedua. Banyak orang tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Apalagi kalau seseorang itu sudah terbiasa menikmati hidup. Hidup dalam kenyamanan. Ada orang pernah berkata kepada saya, ke gerejanya Pak Eras itu, ya, orang kaya teraniaya. Sebenarnya siapapun harus merasa teraniaya ketika saya ajak untuk menyerahkan nyawanya. Nyawa itu kesenangan hidup. Di mana orang mau menikmati dunia ini sehingga tidak menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan. Sehingga tidak mendahulukan kerajaan Allah. Dan orang kaya itu sangat berpotensi untuk tidak mau berubah. Jadi bukan tanpa alasan kalau di Injil Matius pasal 19 Tuhan Yesus berkata orang kaya itu sukar masuk surga. Jadi sering saya bidik orang-orang kaya, ya, bukan karena kekayaannya. Kekayaannya itu benda mati yang tidak berperasaan, tidak bernyawa, saudara. Tapi perasaan dari manusianya yang terikat oleh harta kekayaan. Tulus saya mengajak untuk pulang ke surga. Dunia bukan rumah kita.
Tetapi kalau orang sudah nyaman dengan kekayaan yang dia miliki, saudaraku, nyaman dengan harta yang ada padanya, ia bisa membangun keadaan seperti Firdaus di bumi. Ia tidak mengingini Firdaus yang lain. Itu berbahaya sekali. Apalagi, saudaraku sekalian, kalau keadaan hidup yang dimilikinya itu memang membahagiakan dirinya, saudaraku. Membahagiakan hidupnya. Dia tidak membutuhkan Firdaus. Ditambah lagi kalau dia punya kekuatan finansial yang besar, relasi pejabat-pejabat, saudaraku sekalian. Wah, dia merasa kuat dan akhirnya dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, saudaraku. Ya, orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang menjadi sewenang-wenang terhadap orang lain. Ya, faktanya memang begitu. Saya ini kan melihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan membuktikan kekayaan itu membuat orang jadi angkuh, menjadi sombong, saudaraku. Aduh, ini kan fakta yang tidak bisa dibantah, saudaraku. Kenyataan fakta yang tidak bisa dibantah. Aduh, saudaraku, ini fakta yang tidak bisa dibantah, saudara. Makanya saya menyerukannya, ayo. Saya sendiri juga kadang-kadang juga kehabisan kata-kata untuk berbicara kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Mengerti tapi tidak mengerti. Dia tidak mengerti kalau dia tidak mengerti. Nah, itu sulit sekali. Juga kepada mereka yang tidak kaya, tapi ingin kaya dengan konsep, dengan kekayaan materi itu dia lebih bahagia. Sebenarnya ada keserakahan dan kerakusan di dalam dirinya. Konsepnya belum berubah. Konsepnya adalah makin banyak uang akan lebih bahagia, makin banyak harta berarti makin banyak fasilitas. Dengan banyak fasilitas akan merasa lebih lengkap, lebih utuh hidup ini, lebih membahagiakan. Begitu. Ini juga sama, saudara. Orang-orang seperti ini juga sukar masuk surga. Karena memang miskin, jadi belum berdaya atau belum kuat, saudara-saudaraku sekalian. Belum berdaya, belum kuat, sehingga ya tidak kelihatan serakahnya. Tidak bisa sewenang-wenang terhadap orang lain, tidak menjadi sombong. Atau belum kelihatan sombongnya. Tapi kalau punya kesempatan, waduh. Nah, ini lebih berat lagi. Orang yang kaya mendadak itu lebih sewenang-wenang terhadap orang lain. Dan itu juga sudah saya buktikan. Kenapa ya orang kaya ini kok sampai begini rupa ya? Saya lihat orang kaya yang begitu sewenang-wenang terhadap orang lain. Oh, punya cerita, ternyata dia ini bukan orang kaya dari dulu. Ada kan orang kaya dari nenek moyangnya kaya, dari orang tuanya kaya. Orang-orang kaya yang dari dulunya, dari nenek moyangnya kaya itu, kadang-kadang malah tidak mau show. Tapi kalau orang kaya itu mendadak, baru 20 tahun, 10 tahun, wah, lebih sewenang-wenang terhadap orang lain. Bisa lebih lupa diri, saudara. Ya, ini orang-orang miskin yang jadi kaya mendadak ini bisa begitu. Saudaraku, siapapun kita, ayo kita melihat kesempatan untuk berubah ini sebagai berkat kekal. Ya, jangan berhenti mengalami proses perubahan. Jangan berhenti. Perhatikan bagaimana Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Dan melalui segala hal itu, ternyata
ada pembunuhan manusia lama yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Karenanya kita harus menyadari kehidupan yang Allah kehendaki macam apa. Kehidupan yang Allah kehendaki yang bagaimana. Yang bisa terwujud di dalam hidup kita ini, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sedang saya kemukakan saat ini. Yang dapat membuka wawasan, pikiran saudara. Dan saya selalu terus mempercakapkan hal ini. Karena banyak orang belum bergerak, belum moving, belum move on. Orang masih ada di tempat, masih berjalan di tempat, masih duduk nyaman, belum berproses. Dan itulah, saudaraku, yang menjadi beban saya kepada jemaat Tuhan. Ya. Kita fokus kepada banyak hal, tetapi kita tidak memikirkan hal yang bersifat atau bernilai kekal. Kembali mengenai masalah perubahan, saudaraku. Karena perubahan itu bertahap, maka kita tidak bisa memiliki kedewasaan rohani dalam waktu yang singkat. Kita tidak bisa memiliki kesempurnaan dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 6 dari ayat 19, kumpulkan harta di surga. Kumpulkan. Bukan suatu proses perubahan sekejap, saudara. Tapi lewat sebuah akumulasi, ya, penumpukan, ya, dari satu tahap ke tahap berikutnya, ya, tidak dalam sekejap, tetapi lewat sebuah proses dari tahap ke tahap. Nah, banyak orang berpikir bahwa ia akan selalu punya kesempatan untuk itu. Sehingga dia menyia-nyiakan momentum-momentum berharga yang Tuhan berikan. Waktunya dihabiskan untuk menikmati dunia dengan berpikir bahwa dirinya tidak berniat masuk neraka. Dirinya tidak berniat untuk mengkhianati Tuhan. Oh, masih ke gereja. Oh, masih peduli kok dengan pekerjaan Tuhan dengan memberikan sumbangan. Ya, masih memberi sumbangan. Dan itu membuat damai semu di dalam dirinya. Itu menenangkan dirinya. Apalagi kalau sudah menjadi aktivis gereja atau kedekatan dengan pendeta. Dia merasa bahwa ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Padahal, saudaraku, momentum yang Tuhan berikan itu adalah peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani. Ya, di mana Tuhan mau menggarap kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Itu momentum tersebut, saudara. Orang menganggap hal itu sederhana, orang tidak menganggap itu hal penting. Ia tidak sadar bahwa mengalami perubahan untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus itu pergumulan paling berat. Mereka berpikir mencari uang itu lebih berat. Dan kesempatan mencari uang akan tidak ada lagi. Tapi kalau kesempatan mencari Tuhan selalu ada. Nah, ini kurang ajar sebenarnya. Padahal momentum-momentum yang Tuhan berikan itu tak ternilai harganya. Momentum berdoa setiap hari, momentum mendengarkan khotbah, momentum pergi ke gereja dalam persekutuan bersama dengan orang percaya,
dan berbagai sarana yang Allah izinkan untuk kita miliki guna mengalami sebuah proses perubahan. Itu berharga sekali. Di rumah dia lebih senang nonton film berkepanjangan daripada doa 30 menit saja. Dia lebih suka ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, bincang-bincang hal-hal yang sebenarnya sia-sia daripada mendengarkan YouTube khotbah misalnya. Dia bisa membaca koran sampai sedetil-detilnya, tapi tidak membaca buku rohani atau Alkitab. Nah, ini kan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Kenyataan orang-orang yang tidak menyediakan waktu dengan baik bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak memburu Tuhan. Tidak memburu Tuhan berarti tidak memburu perubahan. Ya, tidak memburu Tuhan berarti tidak memburu perubahan. Berpikir Tuhan akan selalu gampang ditemui. Tapi kesempatan cari uang ini, momentum untuk mendapatkan proyek ini, momentum untuk mendapatkan keuntungan ini, wah, tidak terulang. Ini bodoh. Ini kesalahan banyak orang, saudara. Momentum kesenangan untuk menikmati ini, momentum kesenangan dengan pergi ke suatu tempat, tidak akan terulang katanya. Sedangkan momentum pergi ke gereja, selalu ada nanti. Ia tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan di Injil Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, semua kita memiliki godaan untuk itu, termasuk saya. Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dalam hidup ini. Dan mengesampingkan, saudara, hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan iman. Tapi lewat sebuah perjalanan hidup, akhirnya saya memilih. Saya mau menemukan Tuhan dalam hidup ini. Saya menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Di tengah padatnya, saudara, kesibukan yang saya miliki. Saya memilih untuk membunuh semua hasrat dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk ambisi-ambisi dalam pelayanan yang kelihatannya itu ditujukan untuk kemuliaan Allah. Tetapi itu bisa mengangkat harkat martabat saya sebagai pendeta. Apakah dalam bentuk gereja, dalam rupa gedung, atau jumlah jemaat, atau popularitas, atau apapun. Semua kita punya godaan yang sama, saudara. Tapi aku memilih bagaimana makin hari aku makin berubah. Makin hari aku makin berubah. Saya katakan kepada para pendeta-pendeta di lingkungan Gereja Suara Kebenaran Injil, ayo kita tiarap. Dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa lebih banyak merenungkan kehidupan ini. Ini suasana yang kondusif, artinya suasana yang mendukung tercapainya tujuan, yaitu tujuan kita untuk menjadi manusia Allah. Tiarap. Kita tidak lagi terlalu memikirkan organisasi dan kegiatan-kegiatan gereja, tapi melihat diri kita, apakah kita sudah menjadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Ada satu kalimat lagu yang saya gubah, yang referennya kalimatnya begini. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu.
kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadapan-Mu. Saudara, dan untuk itu kita harus mengumpulkan. Menjadi seorang yang berkenan itu tidak dalam satu hari, tapi lewat proses. Oleh sebab itu yang pertama kita harus teguhkan tekad kita. Kita teguhkan tekad kita, kita teguhkan niat kita. Teguhkan hasrat kita. Kita putuskan pilihan kita. Aku memilih pulang ke surga. Aku memilih untuk berkenan kepada Allah. Ya, lebih dari segala sesuatu. Aku bisa tidak menikah atau tidak memiliki teman hidup. Aku bisa tidak memiliki keturunan. Aku bisa tidak memiliki rumah dan berbagai fasilitas. Tapi aku tidak bisa tidak berkenan di hadapan Allah. Itu prinsip dulu. Yang bernilai dalam hidupku adalah aku berkenan di hadapan-Mu. Kalau orang berkata, Pak Eras, khotbahnya tidak berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Tetapi apapun khotbah saya, nanti akhirnya berkenan di hadapan Allah. Iya. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Itu maksudnya, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ini yang ku cari. Kalau saudara tanya saya, Pak Pendeta Erastus merasa sudah sempurna belum? Belum. Saya masih belum merasa sempurna. Saya masih merasa kurang. Saya masih haus. Dan saya mau lebih rasa haus. Sebelum kita menutup mata, kita harus mengalami proses perubahan-perubahan terus. Ya, jangan seperti orang kaya di Lukas pasal 12. Yang mengumpulkan harta terus, ya. Mengumpulkan harta terus dan berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, banyak harta, berlimpah-limpah. Ya. Kamu puaskan dirimu, tenanglah. Ini dikatakan Tuhan bodoh. Karena jiwa tidak bisa diisi oleh berkat jasmani. Itu bodoh, itu semu. Jiwa kita hanya bisa diisi oleh Tuhan yang menciptakan jiwa itu sendiri. Karenanya Yesus berkata, kau makan, maksud saya kau minum air ini, kamu haus lagi. Demikian dikatakan dalam Yohanes pasal 4. Dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar. Kau minum air ini kau haus lagi, tapi kalau kau minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak haus lagi. Jiwa itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, saudaraku. Tapi kalau dipaksakan, diisi dengan barang-barang dunia, bisa. Tapi menjadi rusak. Dan kalau sudah rusak, dia hanya bisa mengecap kenikmatan, kebahagiaan dari barang-barang dunia. Termasuk kedudukan, kebanggaan, memiliki jabatan, terhormat. Dia tidak bisa lagi menjadikan Tuhan kebahagiaan. Karena sudah terlanjur jiwanya rusak. Dan banyak orang yang jiwanya sudah rusak. Rusak. Sehingga dia tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran. Tidak pernah bisa mengerti. Kita mau khotbah bagaimanapun, dia nggak ngerti, saudara. Nah, terutama orang-orang kaya. Saya bukan nanti orang kaya, kasihan Anda orang kaya. Jiwamu bisa rusak karena kau punya kesempatan banyak menikmati dunia ini. Sampai jiwamu rusak dan tidak bisa diperbaiki. Termasuk juga orang-orang miskin yang
ingin kaya dengan konsep kekayaan bisa membahagiakan hidupnya. Tekadkan, bulatkan tekadmu maksud saya, untuk bertumbuh, berubah, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan untuk itu saudara harus memiliki pemikiran bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita sedang berkemas-kemas. Selalu memiliki konsep berpikir kita sedang berkemas-kemas. Kita mau pulang ke surga. Jadi tidak sederhana kalau saya berkata kita mau pulang ke surga. Karena hal itu akan memiliki dampak yang luar biasa kuatnya. Besar sekali. Dan saya berharap dengan hal ini, saudaraku sekalian, kita akan berubah. Ya, kita akan berubah. Kita bersyukur kita ada di gereja di mana kebenaran diajarkan. Dan kita diajak pulang ke tempat yang benar, tidak dibawa ke tempat yang salah. Saudaraku, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Dan dari dasar hati saya yang tulus, saya mengatakan bahwa saya mengasihi saudara-saudara semua. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Karena itu kita mau bersama-sama katakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau terus berubah. Kita mau diperindah supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Bapakku mau indah di hadapan-Mu. Amin. Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyenangkan hatiku. Seperti Yesus, seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyenangkan hatiku. Yang selalu menyenangkan hatiku. Sekali lagi, yang selalu menyenangkan hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahwa kesempatan kami untuk berubah sedemikian singkat ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin terus diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan, ampuni segala kekerasan hati kami, segala kekurangan kami. Ampuni Tuhan akan sikap kami yang sering menunda kebaikan Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh diproses terus. Kami terus semakin diperbaharui ya Tuhan. Kami terus semakin berubah, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kiranya hamba-Mu, Bapa rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang telah menjadi berkat yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Tuhan berkati
pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan memberkati setiap yang dikerjakannya Tuhan. Sehingga apapun yang diperbuatnya, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi efektif bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dengan rupa-rupa persoalan yang mereka hadapi. Masalah demi masalah yang dihadapi. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami berdoa saat ini bagi pemerintahan kami, khususnya bagi Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan, yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kesehatan, demikian juga Tuhan hikmat daripada Tuhan, sehingga dia boleh menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan. Kami berterima kasih mempunyai presiden yang sedemikian memperhatikan rakyat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberkati keluarganya. Demikian juga Tuhan dengan setiap yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Izinkan kami berdoa bagi para dokter medis Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk menangani khususnya kasus COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kepada kami semuanya Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga semakin hari semakin sadarkan tanggung jawab kami untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga memberikan kami hati yang taat untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyempurnakan doa kami ini, karena kami datang kepada Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, izinkan kami Tuhan mohonkan berkat daripada Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita meninggalkan ibadah ini, arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan ibadah kita, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, bahwa dalam situasi seperti ini, ibadah di GSKI Berea itu berlangsung hanya sekali seminggu, yaitu pada setiap hari Minggu ibadah raya yang dilaksanakan secara online, yaitu setiap hari Minggu pukul 10 tepat. Karena itu saudara jangan tinggalkan channel GSKI Berea, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat beroleh berkat melalui ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Nah saudaraku, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tetap berterima kasih atas dukungan saudara yang setia menyampaikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan persembahan, saudara dapat menyampaikannya baik secara langsung kepada bendahara gereja, yaitu Bapak Pendeta Surya Bakti, atau juga dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar di depan saudara. Biarlah semua persembahan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhir kata, dalam akhir ibadah ini kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya dalam Tuhan, dan kiranya sukacita daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.